Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore Pak, Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu dan semangat ya Bapak Ibu ya. Karena hari ini kita sesi terakhir mata kuliah Masyarakat Pengetahuan Era Digital. Jadi sesi kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Rahmi. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Rahmi sekali lagi atas apa namanya eh, kesempatan yang diberikan ya dan juga kesediaan untuk mengisi materi mengenai text mining. Jadi mata kuliah Masyarakat Pengetahuan Era Digital ini kita membahas mengenai open data ya dan juga bagaimana data bisa diolah menjadi pengetahuan atau juga bagi masyarakat dan juga sehingga menciptakan masyarakat pengetahuan itu sendiri atau knowledge society. Nah, jadi salah satu ketersediaan data banyak bentuknya dan salah satunya adalah eh, data teks. Dan hari ini Ibu Rahmi akan sharing mengenai penelitiannya ter apa kerjasama dengan program linguistik ya Ibu Rahmi ya. Nanti Ibu Rahmi silakan boleh sharing dan juga nanti untuk Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa S2 semuanya agar semoga banyak nanti bisa apa istilahnya bisa diskusinya bisa lebih aktif ya. Jadi juga bisa nanti Bapak Ibu misalkan uh, bisa juga menjadikan inspirasi penelitian ini untuk penelitian Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin silakan Ibu Rahmi untuk mulai materi. Saya sudah memberikan co-host ya, Bu Rahmi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Prabu atas kesempatannya. Selamat sore Bapak dan Ibu. Kita ketemu lagi setelah sudah dada-dada sebenarnya di kelas MSDI ya kalau tidak salah. Baik, saya diminta untuk menjelaskan terkait dengan penggunaan Encong serta apa ya namanya penelitian yang berkaitan dengan korpus linguistik atau korpus computational linguistik seperti itu. Nah, pertama-tama mungkin sebagai background terlebih dahulu, sebelumnya saya sebagai salah satu pengampu juga di salah satu mata kuliah, ini mata kuliah baru di tahun 2020, di mana mata kuliah ini disediakan untuk mahasiswa sarjana S1 itu dari berbagai program studi atau bahkan dari berbagai fakultas itu bisa mengambil istilahnya mata kuliah belanja. Nah, di sini namanya sistem temu kembali informasi atau bahasa Inggrisnya information retrieval atau temu kembali informasi gitu. Nah, pengampunya itu ada saya, lalu ada Pak Ari dan juga ada Pak Prabu, di mana kita mengenalkan beberapa tahapan untuk temu kembali itu sendiri. Bahkan dari mulai awalnya apa itu sistem temu kembali sampai istilah-istilah seperti tokenization, terus habis itu juga sampai akhirnya bisa ke dalam apa ya namanya bentuk word cloud atau apapun yang berkaitan dengan statistik. Jadi sistem temu kembali ini sudah dipaparkan sebenarnya di mata kuliah S1, tapi mungkin di sini untuk S2 bagaimana sih tools ini bisa diaplikasikan ke dalam penelitian atau bahkan bisa dipublikasikan ke jurnal internasional maupun di jurnal nasional. Jadi waktu saya mengajar pertama kali saya mengenalkan dua tools. Yang pertama itu adalah tools Orange. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pernah mendengar ya terkait dengan Orange itu apa. Lalu juga yang kedua itu adalah Encong. Jadi Encong ini merupakan salah satu tools yang kebanyakan digunakan untuk apa mahasiswa-mahasiswa sastra Indonesia terutama untuk menganalisis misalkan kata kerja apa yang sering muncul, kata benda apa yang sering muncul, atau mungkin kata sifat apa yang sering muncul. Jadi ini mungkin yang akan saya paparkan pada hari ini penggunaan dari software Encong dan juga aplikasinya. Seperti itu. Nah,
kita mulai saja. Tadi saya juga sudah share ya Bapak dan Ibu terkait dengan PDF-nya di kolom chat, itu bisa di-download. Jadi untuk Enkong tutorial di sini saya menjelaskan secara satu persatu dan juga pelan-pelan. Kalau mungkin nanti akan ada yang didiskusikan atau yang ditanyakan, dipersilahkan. Jadi pertama, kenapa sih kita harus belajar terkait dengan Enkong? Jadi kalau misalkan di S1, kebanyakan yang dikenalkan adalah tools-tools sehingga mereka bisa menggunakan tools tersebut di lapangan kerja. Tapi kalau misalkan di S2 itu lebih ke arah kenapa sih kita menggunakan tools ini dan bagaimana penggunaan tools ini untuk strategi dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan juga efisien. Jadi untuk Enkong sendiri ini untuk sebuah alat yang menganalisis korpus teks yang mendukung pemahaman pengguna tentang bagaimana kata-kata digunakan, seberapa sering muncul, dan pola-pola dalam teks. Jadi di sini juga disebutkan bahwa ada dua pemanfaatan, yang satu pemanfaatan, yang satu pengembangan dalam temu kembali informasi. Jadi meskipun Enkong ini bukan alat information retrieval atau temu kembali informasi secara langsung, prinsip yang digunakan seperti kata kunci, lalu juga n-grams, dan juga analisis frekuensi kata, itu juga bisa meningkatkan dan memahami sistem information retrieval. Nanti saya tunjukkan praktiknya seperti apa. Lalu contohnya lagi, di sini analisis seberapa sering muncul, lalu juga beberapa kata-kata yang sering berdekatan satu sama lain itu juga bisa membuat proses indeks lebih mudah dan juga bisa paham terkait dengan penggunaan kata dalam dokumen. Meskipun sekarang sudah ada AI, tapi tidak ada salahnya juga kita menganalisis berdasarkan pencarian kata dan juga makna yang ada di dalam sekumpulan teks yang sangat banyak seperti itu. Dan Enkong ini merupakan salah satu tools yang bisa memudahkan kita dalam pencarian penggunaan kata secara konteks dan juga kontennya. Lalu selanjutnya ini pengembangan sistem IR ataupun information retrieval, di mana kita bisa melihat algoritma pencarian dalam suatu sistem IR, di mana ada penyesuaian bobot kata dan memahami pengaruh konteks kata terhadap relevansi informasi, dan ini contohnya sangat membantu mengoptimalkan kecocokan antara pertanyaan pengguna dan dokumen yang relevan yang diberikan oleh sistem. Nah, sebelum dimulai, jadi rekan-rekan semuanya, mungkin saya stop share dulu. Nah, saya bisa tunjukkan di sini untuk Enkong, di sini Bapak dan Ibu juga bisa mengunduh dari dua website yang sudah saya cantumkan di PDF. Yang pertama itu adalah official release-nya, di sini bisa di-download, dan kebetulan tools ini merupakan salah satu tools yang open source, di mana bisa digunakan secara bebas tanpa bayaran lisensi seperti itu. Nah, jadi di sini ada dua, Enkong dan juga Nlab website, itu bisa diunduh untuk Enkongnya. Lalu ada beberapa practice file yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Yang pertama itu adalah korpus Lily, di mana korpus di sini merupakan salah satu korpus yang terbesar ya, dan juga bisa istilahnya ditulis dalam bidang sastra dan juga linguistik terapan. Jadi ada 10 korpus file Lily dan juga ada 20 file korpus Bawe namanya di sini. Jadi bisa diklik satu-satu atau mungkin sebentar, bisa diklik kayak Oke, bisa diklik untuk yang korpus Bawe di sini untuk yang bidang sastra dan juga linguistik terapan. Seperti itu. Jadi nanti bisa digunakan 20 file dari korpus Bawe ini sendiri. Nanti saya tunjukkan deh project-project S1 gimana sih mereka cara menganalisis dari korpus. Bahkan ada yang menarik sekali. Jadi mereka itu membahas korpus lirik lagu Taylor Swift gitu dari album pertama sampai album ke-7, dan mereka menemukan bahwa ada interpretasi penggunaan dari kata yang digunakan oleh Taylor Swift itu apa saja sih maknanya gitu. Jadi bukan hanya terbatas kepada penggunaan secara ilmiah saja, tapi kita bisa mengeksplor hal-hal yang lebih unik dan juga lebih common sense di kalangan mahasiswa seperti itu.
Jadi mahasiswa S1 itu banyak sekali ide-idenya, misalkan contohnya lagi ada transkrip Friends atau TV shows Friends kalau nggak salah itu ada Rachel, terus habis itu ada Joey dan lain sebagainya, itu juga bisa dianalisis menggunakan ENCODE. Nah, selanjutnya juga ada corpus text processor. Jadi yang digunakan itu adalah bentuk TXT atau formatnya itu TXT, bukan dokumen, bukan format yang lain, tapi semuanya itu biasanya TXT. Nah, kalau Bapak dan Ibu agak kesulitan dalam mengkonversi dokumen X ke dalam TXT, di sini mereka juga menyediakan salah satu prosesor supaya kita bisa mengumpulkan keseluruhan misalkan dokumen itu di dalam satu text processor, nanti bisa terkonvert secara langsung untuk ke dalam TXT seperti itu. Ini juga ada NLab Tools, hampir sama dengan Crow, EnConverter, dan juga ENCODE-ENG, di mana kita bisa mengkonversi file dari Word atau PDF ke dalam TXT. Jadi di sini EnConverter juga bisa di-download. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu, contohnya. Dari dokumen X ke TXT. Gitu. Jadi nggak satu-satu di-convert secara manual, dan mereka juga sudah menyediakan EnConverter dan juga bisa menggunakan ENCODE-ENG. Seperti itu. Gini. Jadi bisa dilihat, bisa encoding berdasarkan TXT-nya itu encodingnya berdasarkan format apa sih, apa UTF-8 ataupun EUCJP dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu tadi tools-tools yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu. Yang tadi pertama itu software-nya sudah pasti, lalu juga practice file-nya kalau misalkan mau diunduh silahkan diunduh. Lalu kalau misalkan Bapak dan Ibu punya practice file sendiri, misalkan dari kumpulan webinar gitu, kumpulan webinar dari suatu series itu bisa dikumpulkan, nanti mungkin bisa dimasukkan ke dalam text processor, lalu bisa ditranskrip dan lain sebagainya. Nah, itu tadi tools-toolsnya dulu yang saya kenalkan. Selanjutnya kita ke ringkasan. Jadi dalam ringkasan di sini, jadi korpus itu adalah sekumpulan dari korpora. Jadi korpora itu merupakan satu teks, tapi korpus itu banyak sekali kumpulan-kumpulan teks yang dikumpulkan. Jadi kalau misalkan dalam bidang linguistik, kebetulan saya punya rekan dulu ada salah satu ketua departemen linguistik, tapi sewaktu COVID sudah meninggal. Nanti saya perlihatkan hasil analisis yang kami sudah buat, dan saat ini sedang di tahap review jurnal. Jadinya tampilannya mungkin nanti bisa terlihat gitu apa yang sudah kami lakukan berdasarkan text mining dari Twitter dan juga online news gitu. Nah, jadi analisis korpus ini merupakan bentuk analisis teks yang memungkinkan untuk membandingkan penggunaan fitur linguistik tertentu antara teks atau koleksi teks. Jadi dalam tutorial ini, Bapak dan Ibu akan yang pertama itu menyiapkan file, lalu yang kedua itu adalah menggunakan alat ENCODE. Nah, untuk menyiapkan file, di sini saya menyarankan untuk menggunakan corpus text processor agar lebih mudah. Dan juga kalau misalkan, jadi sebenarnya di sini tinggal masukkan PDF dan juga Word ke dalam Crow ataupun NLab, seperti itu. Nah, ini corpus text processor yang tadi ya, yang sudah dicantumkan. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa membuat satu folder, di mana folder tersebut sudah dimasukkan file-file yang ingin kita teliti atau ingin yang kita proses dengan ENCODE. Selanjutnya, ya ini tadi tahapan-tahapannya untuk corpus text processor, convert-nya, dan lain sebagainya. Dan ini NLab Tools yang tadi sudah saya sampaikan untuk convert dari NLab Tools itu sendiri. Jadi di sini bisa dimasukkan lili korpusnya, select semuanya, jadi semuanya bentuknya dokumen, lalu di-convert ke dalam TXT, nanti tinggal tekan start, lalu nanti sudah di-convert, langsung bisa diunduh. Seperti itu.
Ini untuk secara encoding biasanya kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin menggunakan apa namanya files yang istilahnya mungkin bahasanya lain dari bahasa Indonesia, katakanlah bahasa Jepang gitu, itu juga bisa menggunakan encoding. Tools dari Encong, yaitu Encode gitu. Jadi ini untuk yang secara teknis ya, untuk korpusnya sendiri terkait dengan convert dari file PDF ataupun Word itu menggunakan Crow dan juga NLab Tools. Oke, sekarang kita ke menggunakan Encong. Jadi untuk Encong sendiri di sini ada 7 fitur. Yang pertama itu adalah concordance, yang kedua itu adalah concordance plot, yang ketiga adalah file view, lalu ada cluster dan juga n-gram. N-gram ini N kata, jadi gram itu melihat berapa berat dari suatu kata tersebut. Lalu ada kolokasi, lalu ada word list dan juga keyword list. Yang paling baru itu fiturnya adalah word cloud, seperti itu. Jadi tampilannya akan seperti ini, Bapak dan Ibu. Tampilan dari Encong-nya. Jadi ada KWIC. KWIC itu adalah salah satu yang tadi concordance. Jadi di sini ada concordance plot, file view, cluster, n-gram, collocate, word list, keyword list, dan juga word cloud. Seperti itu. Ini tampilan secara apa ya kosongnya ya, belum kita masukkan file-file yang kita ingin praktiskan atau ingin yang kita latih seperti itu. Nah, ini antarmuka Encong, jadi Encong itu adalah file yang executable, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu menginstal apapun, simpan file di dalam encong.x di desktop, lalu bisa di tempat yang bisa ditemukan. Dan inilah tampilan yang saat Bapak dan Ibu membukanya. Mohon maaf saya menggunakan kata kamu, soalnya mahasiswa S1 lebih friendly kalau misalkan menggunakan kata saya ataupun kamu daripada Anda, seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat navigation menunya, ada file, global setting, tool, preference, dan juga help. Lalu di sini ada tools-nya, tools tab namanya. Dimana tadi kalau tampilan yang terbarunya akan seperti ini ya, tapi kalau tampilan yang dulu tuh tampilannya seperti ini. Belum ada yang terbaru itu yang word cloud. Iya, maaf ya. Siap. Lalu selanjutnya di sini ada control panel. Jadi nanti kita bisa memasukkan kata apa saja yang sering muncul atau apa yang ingin kita temukan di dalam control panel di sini. Jadi ada search term, word, case, regex, atau yang lainnya gitu. Ini antar mukanya. Lalu selanjutnya ada loading corpora. Jadi corpora itu, jadi kita bisa memasukkan keseluruhan corpora di dalam file. Jadi kalau misalkan tadi Bapak dan Ibu sudah membuka practice filenya, bisa di-download, terus habis itu, sebentar, ekstrak untuk yang practice filesnya, lalu kita buka Encong-nya, open file, open corpus, open file as a corpus. Jadi kita bisa masuk ke download, terus habis itu practice file. Ini ada 2 corpus, ada Bawe dan juga Lily. Jadi kita bisa menggunakan, mungkin kita pakai yang Bawe dulu ya. Ini ada sekitar 20 file. Kita bisa blok semuanya, bisa satu-satu, tapi mendingan di blok aja, lalu open. Nanti bisa dimasukkan, muncul di sini. Gitu. Oke. Nah, itu caranya untuk loading corpora. Lalu selanjutnya, ini untuk yang lily corpus bisa dimasukkan juga, lily corpus ataupun yang Bawe juga bisa dimasukkan. Karena ini baru practice file ya, Bapak dan Ibu, jadi kita latihan saja dulu untuk melihat bahwa, oh ini works nih. Jadi untuk yang Bawe di sini bisa dilihat di sini corpusnya, name-nya, temporary, terus filesnya ada 20, token itu adalah jumlah word, itu ada 44.647, seperti itu. Oke, jadi di sini untuk jendela korpus filenya akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke
analisis pertama, yaitu adalah concordance. Jadi kita akan menggunakan alat concordance ini untuk melihat keywords in context. Jadi kita bisa memasukkan kata apa saja di dalam control panel di sini. Jadi ada search term, words. Jadi kita akan memasukkan, misalkan sebagai contoh, ini nih contohnya bisa menggunakan kata the gitu. Jadi ketika dicari the-nya itu muncul semuanya nih. Gitu. Jadi ketika kita cari di sini the, lalu start search. Jadi dilihat di sini, oh ternyata yang jumlah hit yang mengandung kata the dalam keseluruhan file itu ada 3.195 gitu. Dan ini setiap page itu ada 100 hits. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan pengen satu file aja, terus habis itu memunculkan 5.000 hits, itu bisa gitu. Jadi bisa dilihat di sini hitnya ada berapa jumlahnya ketika kita mencari the. Oke, itu concordance berarti artinya kata yang sering muncul, keywords in context. Nah, lalu selanjutnya kita bisa menggunakan sortir KWIC ini untuk mengurutkan kata ke kanan atau ke kiri dari kata pencarian. Jadi dalam contoh kasus di sini, kita bisa mengurutkan atau menggunakan kata pertama di kiri dan juga kemudian kata kedua di kanan dan kata ketiga di kanan. Jadi bisa dilihat di sort-nya. Nah, di sini nih yang sort option, sort to right atau sort to left dan lain sebagainya di sini bisa dipilih. Jadi sort pertama satu kata di sebelah kanan, katakanlah seperti itu. Atau kita pengen coba nih satu kata di sebelah kirinya apa ya yang kalau misalkan muncul ketika kita mencari terkait dengan the. Lalu di sini 2 kata ke kanan dan juga mungkin 3 kata ke kiri. Jadi kita bisa melihat di sini dan di sini muncul nih. Jadi satu di left-nya itu kebanyakan of the dan lain sebagainya. Lalu di sini untuk yang kata kedua, sort kedua itu yang warna hijau, di sini off juga. Lalu yang R itu ya bisa dilihat di sini yang warna ungu. Gitu. Jadi kita bisa melihat konteks dan juga kita bisa men-sort option kata ke kanan atau mungkin kata ke kiri itu berdasarkan frekuensi. Gitu. Oke, jadi itu untuk yang KWIC. Selanjutnya adalah ketika saat ini mungkin pencarian saya tidak peka huruf besar ataupun huruf kecil, tetapi kamu dapat mengklik tombol kasus untuk membuat pencarian huruf peka huruf besar, kecilnya, dan kemudian kamu bisa menemukan the atau the dalam T-nya itu huruf besar atau mungkin semuanya itu adalah lowercase. Itu ada di global setting. Jadi Bapak dan Ibu bisa coba menggunakan kata wildcard jika pergi ke global setting, lalu bisa ke wildcards. Ada di setting, terus habis itu di global setting, lalu nanti mungkin ini color sih. Mana ya font? Ini dia, wildcards. Tapi kayaknya kalau misalkan ya di sini. Nanti mungkin bisa ditambahkan filternya kalau misalkan kecil atau besarnya di bagian global setting, seperti itu. Itu untuk yang penggunaan huruf besar ataupun huruf kecilnya yang sensitif itu bisa dimasukkan ke global setting. Ini secara general dulu ya Bapak dan Ibu. Nah, itu untuk yang KWIC. Lalu selanjutnya kita juga bisa mencari use plus. Jadi tanda wildcard plus di sini itu menandakan bahwa yang kita cari nantinya bisa berakhiran uses atau mungkin used dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita masukkan tanda use tambah itu, jadi nanti bisa kelihatan di sini yang dicari itu adalah useful, use, dan lain sebagainya. Gitu. Terus ada lagi juga contohnya studi, itu bisa muncul dari kata bentar. Oke, jadi kayak gini. Jadi hitnya itu bisa kelihatan apakah studia, studies, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi tadi yang di global setting, terus habis itu di mana tadi ya? Wildcard. Wildcard. Jadi wildcard di sini juga bisa menggunakan beberapa
tanda seperti tanda tanya, tanda bintang, tanda plus, atau mungkin A, B, C, D, E, F, atau mungkin kalau misalkan search termnya OR gitu. Jadi kalau misalkan OR, kayaknya ada contoh lain deh di sini terkait dengan penggunaan OR. Nah, di sini. Kalau misalkan Windows itu mungkin kita bisa tahu wildcards-nya itu tandanya cuma satu ya, tapi kalau mungkin di sini di Mac itu mungkin di sini harusnya 2 gitu. Kan kalau misalkan ini cuma satu, kayaknya nggak bisa. Iya kan, bener. Jadi harus 2 gitu. Kita mengikuti arahan dari global setting yang di wildcards. Oke, nah jadi untuk OR atau kita bisa mencari is, be, are, was, were, been, being itu dengan tanda OR-nya, wildcards-nya itu adalah tanda garis ini 2. Oke, itu tadi untuk yang concordance. Lalu selanjutnya ada namanya regex. Nah, regex itu apa? Sekarang katakanlah kamu ingin melakukan pencarian yang lebih kompleks seperti seperti semua kata yang berakhir dengan kata ed, atau katakanlah organized, manage, dan lain sebagainya yang berakhiran ed, maka kamu perlu menggunakan regex di sini dalam pencarianmu. Pertama, ingat untuk mengklik tombol regex di jendela concordance, kemudian kamu bisa menggunakan kata regex untuk mencari hanya kata-kata yang berakhiran dengan ed. Dalam contoh saya menggunakan ini, biasanya kita tinggal copy paste doang. Lalu klik di sini copy paste, lalu klik regex, nanti kelihatan di sini yang hit yang belakangnya ed itu ada berapa gitu. Dan apa saja yang berakhirannya ed, trace, embedded, observe, dan lain sebagainya. Atau mungkin kita pengen mencari berdasarkan ing gitu. Nah, ini juga hitnya bisa kelihatan, founding, training, dan lain sebagainya. Oke. Nah, jika kamu tidak mengenal regex, di sini ada panduan referensi untuk cheat sheet di Encom seperti itu. Jadi kamu bisa menggunakan pencarian regex untuk mencari bagian ucapan dalam korpus yang ditandai. Oke, tadi itu adalah KWIC. Nah, sekarang kita ke concordance, di mana bisa mengubah window size dan juga kita bisa melihat jumlah hasil ketika kita ingin meningkatkan jumlah tampilan dari setiap nth, show every nth word. Jadi Encom di sini akan melewatkan jumlah baris yang kamu pilih. Nah, di sini untuk yang concordance di sini ada concordance plot. Kita klik di sini concordance plotnya, lalu start mungkin. Nah, di sini kelihatan dari setiap plot di dalam file yang mempunyai akhiran ing, kata yang mungkin ada akhiran ingnya di setiap dokumen. Jadi kalau misalkan di sini untuk file 003 itu ada di mana saja, lalu nanti mungkin bisa diklik salah satunya untuk plotnya. Nah, diklik satu plot saja bisa kelihatan yang huruf belakangnya ing atau mungkin kata kerjanya seperti itu di dalam plot. Jadi ketika kita ngeklik salah satu plotnya, itu bisa menunjukkan di mana tempatnya dan ditunjukkan di file view. Gitu. Jadi ini concordance plot window, jendela plot concordance akan menunjukkan di mana dalam file kata pencarian kamu terjadi. Selanjutnya file view, tadi file view ya, ketika kita klik salah satu plotnya itu akan mengarah ke file view, di mana di sini akan menunjukkan tampilan penuh dari teks sehingga kamu dapat menggunakan hasil dalam konteks tersebut. Jadi sebagai contoh, tadi katakanlah kita pengen cari apa ya, misalnya studi plus. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di plot ada berapa, lalu nanti mungkin bisa diklik di salah satunya. Oh, nggak ada. Masih. Nah, di sini. Tadi belum diubah. Ini tempatnya. Ada di mana saja tempat untuk yang ada di file view yang berhubungan dengan studi, studying, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah cluster ataupun n-gram. Jadi ini fitur keempat, yaitu adalah cluster dan juga n-gram. Bedanya apa sih
bedanya sebenarnya hampir sama, cuma kalau misalkan klaster itu hampir sama dengan bibliometrik. Jadi akan menunjukkan beberapa klaster yang terjadi dalam suatu pencarian. Tapi kalau misalkan n-gram ini tipenya apa saja sih dalam suatu kata kunci yang kita masukkan. Jadi untuk cluster dan juga n-grams fungsinya hampir sama. Kadang di dalam penulisan paper yang hanya dituliskan itu hanya n-gramnya saja untuk melihat tipe kata yang muncul apa saja. Jadi di sini cluster ataupun n-gram memungkinkan kamu untuk menemukan kata-kata yang sering muncul bersama. Langkah pertama yang harus kamu lakukan di jendela ini adalah menandai kotak n-gram di panel kontrol. Kalau misalkan sebelumnya itu nih ada n-gram size. Jadi kita klik juga dan bisa mengubah ukuran n-gram dari 2 hingga 10. Lalu kamu juga bisa memilih ukuran n-gram yang bervariasi untuk dicetak dalam output yang sama. Jika kamu ingin menetapkan frekuensi minimum dan jangkauan, kamu dapat mengubah peraturan ini di panel control dengan memasukkan angka pada minimal frekuensi dan minimal jangkauan. Hasilnya dapat diurutkan berdasarkan frekuensi, jangkauan, probabilitas, dan juga kata. Jadi sebagai contoh di sini untuk yang cluster ataupun n-gram tadinya disatukan untuk cluster itu apa ataupun n-gram itu apa. Jadi kalau misalkan di tampilan yang baru itu dipisahkan, saya nggak tahu kenapanya dipisahkan. Tapi kalau misalkan waktu dulu sih masih sama untuk cluster dan juga n-gram. Jadi di sini kita bisa melihat ketika yang muncul tuh apa sih kebanyakan di n-gram. Jadi tanpa dimasukkan pun sebenarnya bisa dicari. Masih progres. Bentar. Coba kita cari the lagi. N-gramnya belum dimasukin kali ya. Nggak ada. Sebentar. Kenapa tidak ada? Udah aja deh. Kenapa nggak ada? Nanti dulu deh. Kesini dulu. Ya, silakan Mbak Novita. Cek, apakah suara saya terdengar, Bu? Putus-putus, Mbak Novita. Cek. Kedengeran sih. Kedengeran. Cek, kalau sekarang apakah jelas, Bu? Terdengar. Jadi mohon izin bertanya, Bu. Tadi kan dijelaskan bahwa untuk n-gram size itu kan ada rentang 2-10. Nah, dampaknya apa, Bu, ketika kita seumpama kita memilih n-gram size-nya lebih besar, gitu. Maksudnya semakin besar itu dampaknya apa terhadap hasilnya itu tadi, Bu? Dampaknya ya. Oke. Mungkin kalau misalkan secara dampak, kita lihat nanti di paper-papernya aja kali ya, Mbak Novita. Tapi kalau misalkan secara keseluruhan, n-gram itu bisa melihat rank dan juga frekuensi dan juga range dari setiap keseluruhan file. Sebentar. Rahmi, Bu. Rahmi. Sip. Ini kenapa ya nggak bisa ya? Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan n-grams itu interpretasinya apa sih untuk penulisan karya tulis ilmiahnya. Oke, jadi di sini untuk cluster ataupun n-gram bisa dilihat dari rank lalu frekuensi, range, dan juga n-gram. Jadi kalau misalkan kita melihat n-gram size minimal 3 dan juga maksimal 3, di sini bisa dimasukkan sampai 10, minimal frekuensinya 1, dan juga minimal range-nya itu 1. Ketika di sort, nanti mungkin yang bisa dicantumkan adalah ada 3 kata
yang bisa ditampilkan dan kebanyakan adalah merujuk kepada salah satu yang sering muncul gitu. Ini frekuensinya the topic sentence itu 4 kali muncul seperti itu. Lalu from the project itu 3 kali muncul sampai seterusnya gitu. Jadi untuk n-gram itu sendiri bisa melihat dalam satu kalimat ataupun satu kata seberapa sering muncul dari segi frekuensinya, dan kalau misalkan frekuensinya makin banyak itu rankingnya semakin tinggi gitu. Rank dalam kemunculan dari suatu kata ataupun kalimat seperti itu, Bu Novita, Mbak Novita. Saya lanjutkan untuk yang cluster dan juga n-grams. Sekarang kita ke kolokasi. Jadi untuk kolokasi di sini kita melihat sebenarnya hampir sama sih dari concordance, n-gram, cluster, plot dan lain sebagainya itu adalah untuk melihat kata yang sering muncul. Jadi contohnya ketika kita menggunakan kata paper digunakan sebagai pencarian. Ini kita cari paper. Nggak ada. Apa kita klik di regex ya? Oh, pantesan dari tadi. Ini kenapa ya enkong saya ya? Close dulu ya enkongnya. Bentar. Dulu ya jadi. Nah, ini kalau misalkan kita klik di kolokasi, ketika kita klik paper, itu yang sering muncul adalah aims. Jadi this paper aims bla 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 ada 2 kali kemunculannya di dalam kolokasi. Jadi frekuensi left right itu ada 2, frekuensi right itu 2, range-nya ada 2 kali muncul. Ini ada likelihood dan juga efek yang sering muncul. Jadi likelihood itu dalam hitungan statistik di sini secara langsung bisa dimunculkan, dan seberapa sering efek yang muncul itu juga bisa dimunculkan. Untuk perhitungan dan juga algoritmanya mereka mengikuti standar ataupun default dari tools Encong itu sendiri. Jadi untuk collocates di sini sebagai contoh, ketika kita mengklik satu paper gitu dan di sini minimal kolokasinya ada 1 ya. Atau coba ganti yang lain deh, sama aja. Ya. Minimal frekuensi, jangan deh, 2 aja. Sama aja, sama off. Ya, jadi untuk kolokasi seperti itu ya, Bapak dan Ibu, untuk melihat dari kolokasi untuk melihat kata-kata yang sering muncul bersama dengan pencarian kata pencarian kamu. Misalkan ketika kita mencari klik itu yang sering muncul dalam pencarian itu mungkin 2 left ataupun 2 right-nya yang sering muncul itu off ataupun nya gitu. Jadi kalau misalkan diklik 1 right, 1 left, kita coba lihat. Nggak bisa. Juga. Jadi yang sering muncul itu mungkin yang off seperti itu. Klik di 2 yang untuk terlihat di sini yang short 1R, 2R dan juga 3R-nya. Jadi itu Bapak dan Ibu untuk yang kolokasi. Mohon maaf kalau misalkan agak kurang jelas, mungkin lebih bisa dimengerti kalau misalkan lebih dipraktekkan secara langsung berdasarkan practice file yang Bapak dan Ibu udah unduh seperti itu. Itu untuk yang kolokasi. Lalu selanjutnya adalah word list. Jadi word list itu adalah untuk menunjukkan semua kata yang muncul dalam korpus yang diurutkan berdasarkan frekuensi. Jadi untuk yang ini word-nya, jadi kita tanpa memasukkan apapun kata kuncinya, lalu start minimal frekuensi 1, minimal range-nya 1, yang paling sering muncul itu kata dengan frekuensi 121, lalu selanjutnya di sini ada of, in, and, a, to, sampai seterusnya. Gitu. Itu untuk yang word list. Lalu selanjutnya ada
keyword list. Jadi keyword list di sini adalah alat untuk memungkinkan Bapak dan Ibu membandingkan kata-kata dalam dua korpus. Untuk menggunakannya, Bapak dan Ibu harus memasukkan korpus referensi. Ingat bahwa korpus referensi akan menentukan kata kunci. Katakanlah ketika kita memasukkan keyword list di sini berdasarkan KBBI gitu. Jadi Bapak dan Ibu juga harus memasukkan kata kunci di dalam korpus referensi. Sayangnya untuk keyword list di sini saya tidak mempunyai akses untuk memasukkan korpus referensi. Jadi sebagai contoh di sini Bapak dan Ibu bisa melihat di tool preference, tool setting, terus habis itu nanti bisa dilihat di bagian keyword list, lalu nanti bisa masukkan ke preferensi. Mana ya? Threshold, dice, threshold. Ini yang negatif keywords, show normalized keywords, itu nanti bisa di-apply langsung untuk kalau misalkan Bapak dan Ibu punya apa namanya referensi korpus tersendiri. Oke, saya nggak punya untuk korpus referensinya, jadi saya skip terlebih dahulu dan juga bisa dimasukkan ke add directory. Oke, selanjutnya adalah ini yang untuk keyword list. Jadi Bapak dan Ibu bisa masukkan ke add directory, lalu bisa masukkan raw file, lalu nanti bisa langsung di load seperti itu. Nah, ini semua pengukurannya kalau Bapak dan Ibu bisa apa ya, tertarik terkait dengan kuantitatif, itu bisa langsung dikalkulasikan dengan statistik threshold p-value kurang dari 0,05. Katakanlah bisa dilihat seberapa signifikansi dari kata kunci yang dimasukkan. Seperti itu. Nah, ini untuk yang statistiknya kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ini keyword list. Jadi ada directory corpus, referensi, lalu bisa nanti untuk melihat penjelasan lebih lanjut terkait dengan perhitungan kekhasan dengan menggunakan uji chi-square dan juga log likelihood, itu Bapak dan Ibu bisa menggunakan keyword list. Seperti ini contohnya, nanti bisa dilihat di sini keyness dan juga efeknya. Sebentar, keyword. Nggak bisa. Menu korpus file, reference corpora. Nah, di sini harus dimasukkan korporanya terkait dengan daftar yang dimasukkan. Jadi, kalau misalkan di papernya Malaysia, nanti saya tunjukkan di papernya Malaysia di sini, dia memasukkan referensi dari bibliometric database, lalu juga Elsevier database untuk dimasukkan ke dalam apa namanya reference corpus itu sendiri. Gitu. Jadi untuk yang mana tadi? Untuk yang keyword list preferences itu harus memasukkan ini lebih lanjut bisa melihat ataupun membaca terkait dengan readme Lawrence Anthony seperti itu. Nah, ini hampir sama sih dengan penyimpanan statistik di SPSS ataupun dimanapun yang berkaitan dengan penyimpanan dari file TXT, terus habis itu bisa men-save output yang berkaitan dengan concordance ataupun word list dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan ke dalam nconc result. Gitu. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini, n-gram types-nya ada berapa, lalu n-gram tokens-nya ada berapa, dan di sini ada rankingnya, terus habis itu frekuensinya ada berapa, lalu di sini tadi terkait dengan word dan juga collocates itu ada range-nya ya, kalau tidak salah. Type, range, frekuensi, dan juga range. Seperti itu. Ini tampilannya, lalu ada list of resources-nya seperti apa. Dan sekarang kita melihat paper yang sudah dibuat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin masih bingung?
Ini saya tunjukkan mahasiswa S1 yang dari beberapa, ini bukan hanya dari perpustakaan saja, tapi banyak dari mana namanya, program studi statistik atau mungkin ekonomi dan bisnis, misalkan seperti ini. Contohnya dia mau melihat album dari Taylor Swift seperti itu. Jadi ini korpusnya yang dalam bentuk CSV. Jadi dia melihat bahwa ada 10 album Taylor Swift dari tahun ke tahun, jumlah lagunya berapa, jumlah katanya berapa. Lalu ketika dimasukkan ke dalam Encong, ini ketika apa namanya, kayaknya di slideshow aja dulu. Ini hasil analisis yang mereka lakukan. Mereka bisa melihat pertama menetapkan keywords yang dianalisis. Kata-kata lirik lagu Taylor Swift yang diteliti adalah dia menentukan terlebih dahulu kata-kata apa saja, keywords apa saja yang mereka ingin analisis. Yang pertama itu adalah loved, lalu I don't know, dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka mencari tahu terlebih dahulu di dalam korpus yang mereka punya, itu yang sering muncul adalah kata loved dan juga I don't know, gitu. Jadi terlihat di sini ketika melihat frekuensinya, lalu mereka tuh meneliti lebih lanjut terkait dengan kebanyakan yang muncul di dalam kata apa namanya, hits yang berkaitan dengan love dan juga I don't know. Jadi mereka menghilangkan apostrof di dalam lirik-liriknya Taylor Swift, misalkan have ataupun di sini ada V, L, ini dihapuskan atau mungkin bisa ditambahkan lebih lanjut oleh mereka. Dan kelihatan di sini ketika mereka sudah membersihkan semuanya, bisa terlihat penggunaan dari setiap kata dari apa namanya, love dan juga I don't know. Ini KWIC yang mereka teliti ketika mereka mencari love di sini menggunakan, saya bahkan terkesima dengan pencariannya mereka, bahwa mereka juga menemukan apa namanya, search query pakai /b loved /b seperti itu. Jadi yang saya sudah paparkan itu mereka bisa cari lebih lanjut terkait dengan cheat sheet yang sudah dilampirkan di dalam PPT ini gitu. Jadi ada cheat sheet-nya, nanti Bapak dan Ibu juga bisa mencek cheat sheet-nya seperti apa gitu. Jadi di sini long story short lah ya, ketika mereka melihat kesimpulan dan juga implikasi temuan utama, dia melihat bahwa loved itu sering sekali didahului kata she atau kata perempuan, dan juga kalau misalkan I don't know itu lebih sering digunakan pada album Fearless, berarti dia tuh lebih banyak clueless di dalam kata di dalam album yang ada Fearless seperti itu. Gitu. Jadi di sini sebenarnya penggunaan dalam Encong ini adalah untuk melihat frekuensi kata yang sering muncul, lalu kemudian diberikan makna oleh mahasiswa-mahasiswa yang umumnya di dalam Departemen Linguistik, seperti itu. Jadi contohnya itu tadi yang paling menarik yang saya temui, Taylor Swift, terus habis itu juga ada yang berkaitan dengan ini lagu-lagu dari Backstreet Boys, terus analisisnya seperti apa, lalu juga bisa menggunakan fitur word cloud-nya seperti apa. Seperti itu. Jadi di sini lirik-lirik Backstreet Boys juga mempunyai tema yang muncul dari implikasi temuan mereka adalah cinta romantis, patah hati, hubungan interpersonal, persahabatan, bahkan nostalgia. Dan beautiful kadang sering dikaitkan dengan woman, lalu mungkin kata you, I, dan love itu sering muncul dan menunjukkan kebanyakan lagunya tentang cinta dan juga hubungan. Lalu ada juga album yang berkaitan dengan suatu film, Aladdin. Itu ada 7 lagu yang mereka teliti. Terus mereka juga munculkan ternyata kebanyakan pemilihan katanya itu adalah apa namanya, penggunaan kata they, you, dan I itu juga menunjukkan penekanan pada karakter dan lain sebagainya. Jadi interpretasi-interpretasi yang muncul dari Encong ini kemudian dimaknai oleh peneliti itu sendiri.
Nah, lebih ilmiahnya lagi kayak gimana sih? Lebih ilmiahnya lagi sebagai contoh, ada satu paper. Jadi papernya itu adalah Corpus Driven Analysis of News Report about COVID-19 in Malaysia Online Newspaper. Di sini mereka mencari tahu jumlah kata yang sering muncul berdasarkan kata kerja dan juga kata benda, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan baca ataupun lebih lanjut melihat paper ini didapatkan dari Q1. Bisa dilihat di sini metodologinya masih menggunakan ENCONG 3.5.8 tahun 2019, lalu mengambil keseluruhan yang berkaitan dengan COVID-19 news, lalu ketika dicari, ini identification of theme, jadi bisa dilihat temanya tuh ada apa saja, jadi tema yang dikelompokkan itu berdasarkan tematik analisis. Jadi yang muncul, banyaknya kata yang muncul itu bisa dimasukkan ke dalam tematik analisisnya. Ini kolokasi analisisnya, lalu ada part of speech tagging, yang muncul apa saja, frekuensinya ada berapa saja yang muncul ke dalam suatu headline, COVID statement, sampai akhirnya COVID and education. Lalu kolokasinya di sini mereka mengelompokkan berdasarkan kata kerja dan juga kata benda. Lalu penampilannya tampilan terkait dengan tabel 3 yang untuk menghitung top 10 kata kerja kolokasinya itu kebanyakan ketika dihubungkan dengan COVID itu kebanyakan dikaitkan dengan penyebaran, lalu pencegahan dan lain sebagainya. Jadi ada sekitar 10 kata lalu bisa dianalisis berdasarkan kata kerja dan juga kata sifat. Nah, terinspirasi dari ini paper yang sudah disubmit, sudah setahun sih, tapi masih dalam tahap review, di mana di sini saya menuliskan, gimana ya bilangnya. Jadi beliau itu meninggalkan warisan dataset, di mana meninggalkan datasetnya ini berupa data mining dari Twitter sewaktu COVID, lalu yang kedua itu adalah terkait dengan online news waktu COVID. Jadi beliau itu mempunyai teman dari apa namanya, ini manajer risetnya FIB sekarang, Pak Sandi. Lalu juga ada dari program studi sastra Indonesia dan juga ada beberapa rekan-rekan saya di sini yang membantu dalam menganalisis terkait dengan naratif dan juga konter naratif. Dari ilmu linguistik ada 2 naratif. Jadi naratif itu bersifat positif, lalu ada konter naratif itu yang bersifat negatif yang berkaitan dengan pandemi, seperti itu. Jadi terinspirasi dari paper Malaysia itu kami mengexpand korpus yang kita punya bukan hanya dari online news saja, tapi kita membandingkan dengan dataset yang kita ambil dari Twitter seperti itu. Dan bukan hanya kata kerja dan juga kata benda saja, karena kita melihat kata sifat di dalam penggunaan bahasa Indonesia itu lebih sering digunakan dibandingkan kata kerja dan juga kata benda, seperti itu. Jadi di sini kita mengelompokkan naratif dan juga counter naratif berdasarkan, kalau naratif itu kita ambil dari APBN, katakanlah yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, sosial, seperti itu yang disebut sebagai naratif. Tapi kalau misalkan kontra naratif itu mungkin bisa dikaitkan dengan hoax, fake news, dan lain sebagainya, itu adalah kontra naratif. Jadi sebagai contoh di sini, ini metodenya kami ambil dari papernya Malaysia. Lalu selanjutnya ada sentimen analisis. Ini naratif kategorinya dari COVID. Kalau misalkan COVID itu muncul kata kerja, kata benda, dan juga kata sifatnya, apa saja sih di dalam Twitter ataupun di online news. Jadi kalau misalkan kita klik COVID, itu munculnya kebanyakan di kolokasi di online news itu kalau kata benda, itu COVID, tapi kalau misalkan di Twitter itu adalah polis ataupun Polri gitu. Terus habis itu ada kasus, ini ada penyintas, pasien, personil, dan lain sebagainya. Jadi dari setiap naratif itu kita ambil 5 kategori, dari kontra naratif itu kita ambil 5 kategori gitu. Jadi kalau misalkan ini ada kesehatan, lalu ada kebijakan, lalu selanjutnya ada sosial, edukasi, pendidikan,
hoax, ini untuk yang counter naratif. Lalu selanjutnya ada stigma juga negatif, disinformation dan lain sebagainya. Dan kita menemukan bahwa penggunaan kata di online news itu lebih hati-hati dibandingkan di Twitter, dan kadang di Twitter itu lebih frontal dan juga tidak bahasanya agak kasar dibandingkan yang ada di online news. Dan di sini juga dikatakan juga bahwa orang Indonesia itu lebih menggunakan kata sifat dibandingkan paper yang sebelumnya disampaikan di paper Malaysia. Itu kebanyakan menggunakan kata kerja dan juga kata benda, tapi kalau misalkan kita melihat bahwa orang Indonesia itu juga menggunakan kata sifatnya lebih banyak dibandingkan kata kerja dan juga kata benda, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut kalau misalkan ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Pak Prabu. Baik, terima kasih banyak Ibu Rahmi atas paparannya. Jadi sekedar info Bu Rahmi, jadi sebelumnya mahasiswa juga, Bapak Ibu juga diminta untuk presentasi ya, dan beberapa ada yang meneliti tentang text mining. Nah ini mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk Bapak Ibu. Misalkan tadi kalau yang saya catat, misalkan mau mencari misalkan kira-kira kata apa saja sih yang sering ditemukan, misalkan atau kata, misalkan Bapak Ibu meneliti tentang literasi informasi di kata-kata jurnal ilmu perusahaan ya Bu Rahmi ya, itu juga bisa. Lalu mungkin yang sekarang lagi ngetren nih, Tapera misalkan, itu di online itu apakah sentimennya seperti apa? Nah itu juga bisa untuk Bapak Ibu teliti itu. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ingin ditanyakan kepada Ibu Rahmi, eh, atau mau dilanjutkan yang presentasi apa namanya, Bapak Ibu yang untuk jadi paper itu juga dari inspirasi Ibu Rahmi, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kayaknya mereka udah mabuk paper dari Pak Prabu. Di IKBI diminta paper sudah lagi dikerjakan kayaknya. Oh itu Abi, Pak Abi silakan Pak Abi. Iya Bu, mabok. Ya, saya mau nanya, berarti kan Encong ini adalah alat pengolah datanya ya Bu ya? Bisa dibilang kayak Betul, gitu bukan sih Bu? betul. Nah, berarti kan memang dalam pas kajian itu harus ada analisis datanya kan? Betul. Nah, kalau tadi kan dilihat bahwa yang Ibu kasih lihat papernya ada pakai tematik, Ibu pakai sentimen. Nah, kira-kira analisisnya menurut Ibu selain itu bisa digunakan apa ya Bu? Terkait apalagi maksudnya untuk yang kita yang di bidang informasi gitu. Apakah kayak framing juga bisa digunakan? Lalu eh, ini kan berarti kita harus mengumpulkan datanya terlebih dahulu ya. Nah, itu apakah ada metode tertentu gitu di dalam pengumpulannya, atau kira-kira gimana sih Bu caranya untuk ngumpulin data, atau kita memang harus punya datasetnya dulu kalau untuk di Encong ini? Mm-mm. Oke, baik. Terima kasih, Pak Bi. Betul. Yang pertama itu terkait dengan Encong itu adalah tools-nya saja untuk memudahkan kita melihat apa ya namanya, justifikasi kita tuh sebenarnya kita ingin meneliti apa, kata-kata yang sering muncul itu apa saja, itu biasa menggunakan Encong seperti itu. Karena di review, di board of review dari jurnal internasional biasanya sering bertanya terkait dengan tools apa nih yang kemudian digunakan oleh peneliti dalam pengolahan data seperti itu. Jadi tools Encong ini juga biasanya sih digunakan untuk linguistik ya Bapak dan Ibu, dan kebanyakan juga sering sekali digunakan oleh mahasiswa S1 untuk mengolah data-data mereka gitu. Em, Lalu selanjutnya yang pertanyaan kedua yang berkaitan dengan kira-kira selain tematik analisis, part of speech, dan juga mungkin word of mouth dan lain sebagainya, kira-kira metode apa lagi yang bisa digunakan? Sebenarnya hampir semua metode bisa digunakan sih, kecuali ketika kita ingin meneliti lebih lanjut terkait dengan statistik, keabsahan dari statistik di dalam Encong ini mungkin agak sulit ya, karena by default gitu untuk likelihood dan juga chi-square-nya. Tapi kalau misalkan saya bisa sarankan sih, fenomena yang berkaitan dengan misalkan sebelum ataupun sesudah gitu, sebelum ataupun sesudah
pemilu katakanlah seperti itu juga mungkin bisa digunakan, atau mungkin Perpustakaan Nasional itu punya web series ya, atau mungkin webinar series dari tahun ini dan juga tahun lalu dalam satu tema yang sama gitu. Kira-kira bedanya di tahun lalu sama di tahun ini itu apa sih bedanya dari tema yang diangkat seperti itu. Nah, caranya lagi yang ketiga berkaitan dengan pertanyaan apa tadi? Yang ketiga tuh apa tadi? Saya lupa. Pengumpulan data, Bu. Pengumpulan data. Oke, pengumpulan datanya sebenarnya misal ya, Pak Abi ya, kalau misalkan Pak Abi menggunakan tadi webinar series tahun lalu dan juga tahun sekarang, eh, mungkin teman-teman juga udah pada tahu kali ya dalam YouTube gitu itu bisa menggunakan, saya kurang tahu, transcript.com. Pernah dengar kan ya transcript.com. Jadi Bapak dan Ibu ini transcript ID. Transcript.com. Ini bukan. Kita ID. Mungkin ini ya. Iya, betul. Jadi transcript ID kayaknya kita bisa memasukkan format MP3 dan lain sebagainya, tapi harus bayar sekitar 15.000 kalau misalkan ada wawancara gitu. Terus habis itu pengen di-enumeratorin ataupun di-annotate, bisa diunggah ke sini, terus nanti bisa di-download hasil TXT-nya seperti itu. Tapi kalau misalkan cara yang lebih, ini text time sih, tapi kalau misalkan yang tadi mahasiswa-mahasiswa itu manual semuanya. Jadi mereka mencari apa namanya lagu-lagu di dalam album Taylor Swift itu semuanya di-download dulu, di copy paste di salah satu apa di Excel ataupun CSV, terus nanti di-convert ke dalam bentuk TXT gitu. Jadi 2 kali kerja biasanya. Dan ini masih manual untuk penjaringan. Tapi kalau misalkan yang lebih cepat lagi, itu di RStudio. RStudio. Di RStudio, ini bukan RStudio tapi lebih ke R programming, itu ada namanya text mining dari online news untuk melihat misalkan kata COVID gitu yang kita pengen tarik di dalam suatu apa namanya online news, itu bisa menggunakan RStudio. Atau yang paling mudah lagi API sih, kalau tidak salah Library of Congress itu membuka API-nya sekarang secara terbuka. Jadi API juga bisa di-download, terus habis itu di-convert ke dalam TXT. Itu juga bisa dimasukkan dalam analisis Encom. Seperti itu, Pak Abi. Apakah menjawab? Baik, Bu. Terima kasih. Makasih. Library of Congress. Nih API-nya udah buka kayaknya. Buka. Iya. Iya, Kak. Kayaknya sih karena teman saya juga kerja di LOC, dia bilang API-nya sudah terbuka tuh Mi, jadi bisa dianalisis lebih lanjut konten-konten di LOC itu seperti apa gitu. Tapi saya belum coba sih. Seperti itu. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Aldi. Oh ya, Ibu Asranda silakan. Ya, terima kasih Pak Prabu, Ibu Rahmi. Saya izin bertanya Ibu yang tentang justifikasi pemilihan kata-kata yang ingin kita cari. Jadi saya itu masih apa ya, masih antara bingung gitu. Kalau misalnya kita mencari frekuensi kata yang lebih sering muncul itu saya paham gitu. Tapi kalau menentukan kata A, B atau C itu itu gimana ya Bu justifikasinya? Kayak tadi yang Taylor Swift, itu kenapa dia memilih kata love, terus I don't know, kenapa bukan yang lain gitu. Terus hubungannya sama Departemen Ilmu Informasi Perpustakaan gitu, sekiranya bisa kita teliti itu yang seperti apa gitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arawenda. Jadi untuk yang tadi justifikasinya apa sih dalam kita memilih? Jadi justifikasinya yang pertama itu pertama mungkin bisa diklik di sini start, sorry,
balik lagi. Ini kayaknya close dulu deh. Gitu. Nah, kalau misalkan di sini justifikasi kita adalah menggunakan APBN. Jadi waktu itu Pak Toto bilang kalau misalkan naratif itu adalah yang positif, tapi kontra naratif itu adalah yang negatif. Jadi kalau misalkan yang positif itu kita melihat implikasi secara strategis ataupun besar, dan yang paling apa ya namanya memiliki hubungan di dataset ini terkait dengan COVID itu adalah APBN. Jadi kalau misalkan kita melihat APBN itu kan kebagi menjadi beberapa sektor ya, pendidikan, keuangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu digunakan kata kunci besar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya itu dari di sini justifikasinya. Terus habis itu kalau misalkan naratif dan juga counter naratif itu ada dari list dari kata-kata yang dimasukkan ke dalam kontra naratif dari Wahid Foundation. Itu biasanya hoax, stigma, opini itu masuk ke dalam kontra naratif. Kalau misalkan implikasinya dalam ilmu perpustakaan dan informasi, justifikasi kata yang sering muncul itu apa sih? Jadi justifikasinya katakanlah Bapak dan Ibu ingin meneliti lebih lanjut terkait dengan layanan di perpustakaan. Jadi kalau misalkan layanan di perpustakaan itu ada apa aja sih? Apakah referensi, terus habis itu disabilitas, anak-anak, dan lain sebagainya itu bisa dimasukkan ke dalam justifikasi penggunaan kata tersebut. Atau kalau misalkan agak kesulitan, jadi kalau misalkan di Encom sendiri tadi ada Word, terus habis itu nanti bisa kita klik start, nanti muncul semuanya itu berdasarkan bentar. Coba saya klik dulu. Open. Nah, di sini. Jadi tadi yang Taylor Swift itu yang mereka gunakan itu adalah love dan juga I don't know. Jadi kalau misalkan di sini yang paling sering muncul itu de dan lain sebagainya, atau mungkin Portugis. Jadi itu sekenanya mereka aja sih. Jadi kalau misalkan yang tadi mahasiswa S1 itu saya minta untuk mereka familiar dulu deh, baru bisa diimplementasikan apa makna dari kata yang mereka cari. Kalau misalkan dalam ilmiah, penulisan karya tulis ilmiah biasanya memang harus ada justifikasinya seperti itu. Lalu pertanyaannya ada apa lagi ya tadi saya lupa, Mas Arwenda. Udah sih Bu, pada secara umum sudah. Cuman saya itu yang masih ganjel itu yang Taylor Swift itu loh, kenapa kok Love sama I Don't Know, kenapa bukan yang lain gitu. Oke. Gitu. Kalau misalkan itu dia dia penasaran sama ini nih, kata don't know. Jadi ketika mereka meneliti terkait dengan love dan juga I don't know, itu dilihat dari apa namanya word yang muncul, yang sering muncul gitu. Jadi mereka random aja untuk memilih kata love dan juga I don't know gitu. Jadi nggak ada justifikasinya untuk mereka gitu. Oh, berarti apakah itu mencari kata yang lebih banyak muncul terlebih dahulu gitu Bu? 1 Nah, sampai 10 betul. katakanlah. Terus Iya, dilihat yang paling atas atau 2 atau 3 paling atas gitu ya? betul. Iya, seperti itu. Oh gitu, iya ya. Betul, Pikiran betul. saya dari awal mereka sudah menentukan love sama I don't know. Oh ya baik. Tapi ada beberapa mahasiswa yang sudah menentukan dari awal, hanya kata subjeknya aja, I, you, we, they, dan lain sebagainya, itu mereka tentukan dari awal. Di mana ya? Saya lupa. Ini dia, dari lagunya Aladdin. Di, ya, di salah satu ini I, You, Arabian Nights, dan lain sebagainya, ini mereka sudah tentukan dari awal, tapi kalau untuk yang Taylor Swift itu mereka melihat dari list yang sering muncul terlebih dahulu. Seperti itu, Mas Arwenda. Iya baik Ibu, terima kasih. Ibu Rami, ada pertanyaan dari Pak Sigit. Pedoman ringkas
di chat ya. Oh ya, baik. Adakah pedoman ringkas bagi peneliti tanpa latar belakang linguistik untuk menganalisis bahasa Indonesia? Kebanyakan tutorial di internet dilakukan terhadap bahasa Inggris. Em, Sepertinya ada dari Pak Nyoman, setahu saya dari UNAN. Bukan. Udayana, Universitas Udayana. Sebentar. Korpus. Kalau penelitian Bu Rahmi sendiri itu bahasa Indonesia nggak sama Inggris? Bahasa Indonesia semuanya. Berarti bisa kita tunggu Bu Rahmi kalau sudah dipublish. Semoga, amin. Hmm, Ini Pak, saya tunjukkan dulu. Oke, ini. Pak Gede, sorry, Pak Nyoman. Pak Gede Primahadi Wijaya Rajek dari Universitas Udayana, setahu saya. Jadi di sini dia meneliti terkait dengan linguistik korpus, lalu ada juga tutorial Enkong dalam bahasa Indonesia, ini korpus Leipzig, Web Corp, dan lain sebagainya, itu bisa dianalisis lebih lanjut. Gitu. Ini R Notebook, jadi R Studio itu bisa mengambil data dari text mining dari online news. Gitu. Di sini ada playlistnya juga, Bapak dan Ibu, kalau misalkan ingin meneliti yang berkaitan dengan linguistik. Sebenarnya linguistik itu apa ya istilahnya? Sangat general ya, Pak Sigit. Jadi kita hanya melihat kata yang sering muncul, apa saja, kata kerja, kata benda, kata sifat, lalu yang berkaitan dengan perpustakaan, atau mungkin bisa menggunakan misalkan research data management di dalam suatu korpus webinar gitu. Seberapa sering sih research data management itu diungkapkan gitu atau naik ke permukaan, dan biasanya research data management itu dikaitkan dengan bidang apa saja, itu mungkin bisa dianalisis berdasarkan Enkong, temuan dari Enkong itu sendiri. Seperti itu, Bapak dan Ibu. baik, terima kasih banyak Bu Rahmi. Jadi mungkin saya juga bertanggapan ya Bu Rahmi. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Abi, Sarwenda dan juga Pak Sigit dan yang lain-lain. Jadi bisa misalkan kita nyari ya, nyari konten misalkan web perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia misalkan. Kita kumpulkan misal copy paste gitu ya, Bu Rahmi. Nanti kira-kira dari di web-web ini konten web, misalnya saya mau mencari tahu nih layanan informasi, berarti pakai layanan gitu ya, layanan Ya. bintang atau tadi tanda tanya ya. Kira-kira tentang layanan ini apa aja sih yang harus muncul seperti itu ya contohnya ya, Bu Rahmi, ya. Ide untuk Betul. penelitian di bidang perpustakaan, lalu juga misalkan eh, Bapak Ibu ada yang ingin tertarik di bidang referensi, kira-kira kayak gimana ketika tadi copy paste, mungkin karena website perpustakaan di Indonesia belum ada API-nya, jadi berarti harus manual berarti ya, di Betul. copy-nya lalu dikumpulkan dalam bentuk TXT, lalu misalnya dicari referensinya itu kira-kira bagaimana sih, atau apa namanya, nanti dicari lagi misalkan sentimennya seperti apa, seperti itu ya Bu Rahmi yang saya tangkap Ya. ya. Dan Betul, Pak Prabu, seperti itu. sumbernya juga bisa banyak ya Bu Rahmi. Jadi misalkan tadi dari website atau dari transkrip, misalkan kalau YouTube kita juga bisa download transkrip sebenarnya Bu Rahmi. Jadi itu kalau misalkan disatuin misalkan webinar perpusnas nih, kira-kira apa aja sih pembahasannya seperti itu ya Bu Rahmi. Jadi Betul. sebenarnya text mining itu sangat luas dan terkait dengan mata kuliah kita, tersedia di banyak tempat, open ya, tersedia secara terbuka dan kita bisa analisis. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah ada pertanyaan lebih lanjut untuk Ibu Rahmi? Oh ya, Bu Sofia, silahkan. Iya, mohon izin bertanya Bu Rahmi. Sebenarnya kepada Bu Rahmi dan Pak Prabu sih, dari selama mata kuliah yang sehabis UTS yang open data, terus text mining ini gitu, itu kan sebenarnya lebih kepada kita mengolah open data dan mengolah teks yang sudah ada gitu ya datanya, tanpa kita misalkan tanpa kita harus turun ke lapangan mencari gitu kayak penelitian-penelitian yang udah biasa kita lakukan gitu. Nah, yang saya mau tanyakan itu dari kedua metode yang baru bagi saya gitu ya.
terkait dengan untuk penelitian ini implikasi ke depannya gitu. Kayak misalkan kalau misalkan kita turun ke lapangan langsung gitu kan bisa kayak misalkan membuat kebijakan atau sebagai pertimbangan kebijakan baru nantinya. Nah, kalau dengan metode open data dan text mining ini implikasi ke depannya di penelitian itu sendiri itu apa gitu. Itu sih yang mau saya tanyakan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin bisa jawab Bu Rahmi terlebih dahulu. Prabu dulu, silakan. Jadi memang kalau penelitian itu kan ada data primer ya, data data sekunder. Jadi sebenarnya terkait dengan mata kuliah kita masyarakat pengetahuan. Jadi sebenarnya kita bisa juga ya melakukan penelitian hands-on, misalkan mengadakan survei atau wawancara. Tapi sebenarnya ada juga data yang sebenarnya tersedia di publik dan ini kita bisa manfaatkan untuk untuk analytics ya, untuk analisa, untuk penelitian, juga untuk menciptakan mengetahui preferensi masyarakat. Jadi mungkin banyak orang yang lebih terbuka ketika dia komentar misalkan di website news misalkan. Dan di situ kita bisa analisis tanpa harus misalkan hands-on survei, kira-kira menurut Anda gimana kita komentar seperti itu kan agak berbeda ya, mungkin ketika di wawancara mungkin ada data yang nggak keluar nih misalkan. Mungkin malu-malu atau mereka nggak mau mengakui gitu. Tapi ketika kita langsung meneliti di data yang terbuka itu bisa bisa lebih terbuka juga ya dengan text mining. Jadi dan nggak hanya text mining juga ya, kita bisa analisis juga dengan data mining juga. Jadi menurut saya implikasinya bisa lebih lebih itu sebenarnya pilihan ya. Jadi kalau kita ingin peneliti survei ya memang itu datanya hands on ya, tapi kita juga sebenarnya bisa jadi opsi juga. Opsi itu maksudnya kita bisa sebagai pertimbangan mungkin kita bisa meneliti data-data yang tersedia secara publik. Kalau saran saya pendapat saya sih itu sih. Jadi kita jadi belajar lebih banyak. Jadi penelitian itu nggak hanya sumbernya dari survei, tapi juga banyak hal. Jadi contohnya tadi Bu Rahmi meneliti online news, posting online news tentang apa. Lalu kalau Bapak Ibu tertarik dari sesi komentarnya itu jadi bisa kelihatan juga ya preferensi tanpa harus kita menyebarkan survei kan. Survei kan effortnya gede juga ya, effortnya gede dan juga biayanya besar. Dan ini salah satu opsi penelitian yang lebih terjangkau. Apalagi ini yang saya juga baca-baca ketika COVID itu banyak penelitian yang ternyata karena kan ketemu langsung tidak dimungkinkan ya. Jadi orang itu banyak secondary analytics, data analytics itu banyak tren pada saat COVID. Nah itu karena tadi dia bisa dapat data orang-orang mulai ke dunia virtual, posting misalkan di sosial media. Nah dari situ kita bisa meneliti. Jadi sebenarnya opsi juga sih saran saya, dan kedepannya juga pasti kemampuan kita menganalisis data terbuka itu penting juga untuk bidang kita ya, bidang informasi, bidang ilmu perpustakaan. Jadi makanya saya di mata kuliah ini lebih menekankan dari open data tadi. Mungkin ada tambahan dari Ibu Rahmi? Betul, Pak Prabu, setuju. Saya mau nambahkan sedikit. Jadi yang pertama, Mbak Sofia, yang pertama itu ya tadi yang seperti Pak Prabu bilang bahwa waktu sama biaya kan S2 kan juga terbatas ya. Jadi mungkin salah satu untuk mempermudah itu adalah lab desk. Biasanya dipanggilnya seperti itu. Penelitian di laboratorium saja atau mungkin di meja saja itu namanya lab desk. Dan juga lebih murah, effortnya juga lebih sedikit dibandingkan turun ke lapangan. Hanya saja memang seperti Mbak Sofia katakan bahwa memang kepekaan interaksi itu memang berguna sekali. Hanya saja untuk melakukan turun ke lapangan kita harus punya data terlebih dahulu, pola-pola yang muncul dari data yang kita kumpulkan itu seperti apa. Dan menurut saya biasanya di dalam pemasaran ataupun di dalam riset pasar national atau multinational company itu biasanya mulai dari feasibility study dulu. Jadi feasibility study itu biasanya mengumpulkan survei, terus habis itu mengolah data dari teks, lalu kita bisa melihat pola-pola yang muncul gitu. Nah, selain itu juga kalau misalkan reviewer melihat kembali teks yang kita gunakan, itu sudah ada buktinya gitu loh. Dan bisa direproduksibilitas lagi kalau misalkan
peneliti yang lain itu ingin menggunakan dataset kita gitu. Jadi yang kita gunakan ataupun yang kita kumpulkan itu bisa saja dibuka oleh masyarakat luas, namun mungkin yang mereka akan lakukan terhadap data kita penelitiannya beda. Kalau misalkan kita mungkin COVID, mereka mungkin bisa meneliti lebih lanjut terkait dengan kesehatan ataupun faktor-faktor lain di dalam dataset yang kita punya. Gitu. Jadi reproduksibilitas dari dataset yang kita punya itu akan menguntungkan sekali untuk peneliti yang akan datang. Seperti itu. Mbak Sofia, semoga menjawab. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sofia. Terima kasih Bu Sofia dan Bapak Ibu semuanya pertanyaannya. Saya udah apresiasi setinggi-tingginya dan pada Ibu Rahmi saya juga mengucapkan terima kasih. Kita beri applause ya Bapak Ibu ya, kita beri reaction. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Rahmi atas sharing pengetahuan ya mengenai text mining atau nanti mungkin tapi kita silakan Bapak Ibu ya, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau Bapak Ibu punya keinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai text mining ini, silakan bisa dikontak Ibu Rahmi ya. Ibu Rahmi ahli di bidang ini. Jadi bisa juga untuk misalkan bertanya-tanya jika Bapak Ibu tertarik. Baik Bapak Ibu semuanya, sudah selesai juga sesi kita perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Jadi dan juga Ibu Rahmi sekali lagi terima kasih banyak. Jadi selama 1 semester kurang lebih 16 kali pertemuan kita sudah mengikuti dan juga dari Pak Fuad ya mengenai masyarakat pengetahuan ini, dari konsepnya lalu juga open data segala macam. Mudah-mudahan banyak manfaat dan juga ilmu yang Bapak Ibu bisa dapatkan dan juga berguna untuk penelitian ataupun juga career path ya. Mungkin ada di sini ada Bapak Ibu yang tertarik mengenai data open data, mengenai knowledge society, silakan Bapak Ibu. Jadi dan kami juga akan terus terbuka untuk konsultasi ataupun diskusi. Jadi dan kami akan di sini. Jadi dan juga jika ada Bapak Ibu yang tertarik lebih lanjut, silakan menghubungi kami untuk diskusi lebih lanjut. Dan saya juga mewakili Pak Fuad mengucapkan mohon maaf jika ada mungkin kekurangan ataupun kesalahan dalam ketika perkuliahan, dan saya tutup perkuliahan kita selama 1 semester. Nanti penilaian alhamdulillah tidak ada kekurangan, jadi saya sudah melihat, jadi semoga sudah baik ya. Dan saya tutup sesi kita selama 1 semester masyarakat pengetahuan era digital dengan ucapan alhamdulillah. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak.